Nah, bicara mengenai media juga, nanti hubungan Bapak dengan media ini seperti apa nih? Saya begini, mungkin saya agak menjalankan sebagai ketua MK, sebagai hakim itu agak apa ya, menahan diri. Iya, seperti menjaga jarak nih dengan... Tidak menjaga jarak sebetulnya. Saya agak menahan diri. Karena pada waktu saya tahun 2013 mau masuk hakim MK, pada waktu saya seleksi, itu ada pesan dari teman-teman di DPR, hakim itu bekerja dengan putusan. Jadi tidak selalu mengekspos keluar, bekerja dalam diam. Ini Brahmana katanya begitu. Nah, itu saya jalankan, pesan dari DPR itu saya jalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga saya tidak setiap persoalan saya tanggapi di mass media. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya pada waktu masalah putusan kita mengenai penghayat kepercayaan yang masuk di dalam KTP. Saya didatangi Kompas untuk menjernihkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak membentuk agama baru supaya tidak ada misleading di masyarakat. Saya langsung wawancara di Tempo, saya tanggapi dan itu kemudian masuk di majalah Tempo dengan nah, itu kalau untuk menjelaskan, untuk mengklirkan saya mau. Tapi kalau hanya saya suruh menanggapi apapun saya tidak mau, karena saya itu tadi bekerja dengan putusannya. Dan ada Dewan Etika di Mahkamah Konstitusi, hakim itu tidak boleh mengomentari putusannya. Tapi kalau untuk menjernihkan yang baik, untuk ini loh Mas, sebetulnya misalnya ini tadi, misalnya LGBT tadi, hakim 9 itu mempunyai pandangan yang sama, tapi yang satu jalannya begini, yang satu jalannya begini, itu bisa. Itu bisa, dan itu wajib untuk diberitahukan justru ya ke publik. Tapi tidak misalnya setiap persoalan kita memberi komentar di mass media, ya itu, sehingga bukan saya menarik diri atau menjaga jarak itu tidak, tapi saya lebih tahu mana kapan mana harus yang harus berbicara dan mana yang tidak, supaya negara ini tidak gaduh, Mbak. Ya kan? Karena semua orang kalau gaduh kasihan masyarakat kan. Kan? Karena rata-rata sekarang orang pada kepo ya, Pak. Nah, bicara juga mengenai Bapak nih, kenapa sih sering disebut sebagai yuridis romantis? Apa sih alasannya? Begini, saya itu kan guru besar di bidang hukum. Orang itu di bidang hukum, pendekatan yang utama itu yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Kalau yuridis normatif itu melihatnya law in the book, aturannya begini, ya textbook, law in the book. Hukum itu ada di dalam buku. Sedangkan yang yuridis sosiologis secara ringkas itu melihat hukum bagaimana bekerjanya di dalam masyarakat. Nah, dua orang penganut dua aliran itu mereka sering mengatakan saling berbantah dan berkelahi. Yang benar itu yang normatif, yang benar itu sosiologis. Nah, saya mengatakan kepada murid-murid saya, nggak usah berkelahi. Dua-duanya betul, tergantung pendekatannya yang mau dipakai itu yang mana. Cocok yang mana. Nah, karena ini kemudian dua-duanya betul, kalau gitu saya yang di tengah. Nah, ini romantis. Romantis ya, kan di tengah-tengah bisa dapat dua ya. Supaya orang tidak berkelahi yang mempertahankan itu. Di Mahkamah Konstitusi menjalankan hukum itu pendekatannya yuridis normatif juga, yuridis sosiologis juga. Dua-duanya kita pakai, tergantung pada persoalannya. Tidak ada yang ini yang betul dan ini yang salah, tidak ada. Semuanya betul, tergantung problematikanya. Tergantung riset questionnya apa, pertanyaan risetnya. Nah, kita di MK dua-duanya kita pakai. Tapi mungkin tidak semuanya ketemu, atau ketemu tapi bisa, untuk mencari jalan tengahnya. Bisa ketemu. Ya, kapan? Kalau kita misalnya pasal di dalam konstitusi sudah jelas, ya itu kita menggunakan pendekatan yuridis normatif, gak ada masalah. Penafsiran yang filosofis, penafsirannya yang penafsiran apa namanya genuine, original intentnya yang dipakai itu pendekatan normatif. Tapi kalau tidak ada pasal yang mengatakan dengan jelas, maka kita bisa mengeksplor menggunakan pendekatan-pendekatan yang sosiologis itu. Sehingga menjadikan konstitusi yang barang mati bisa dihidupkan, yang kita sebut sebagai the living constitution. Nah, itu menggunakan pendekatan yang sosiologis, kita bisa terapkan. Jadi dua-duanya sangat bermanfaat untuk menghidupkan hukum, bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
Makanya saya mengatakan ya jangan berkelahi dong lah. Yang baik adalah pendekatan yuridis romantis, saya bilang begitu. Karena memang bisa digunakan sebenarnya dua-duanya ya. Betul. Oke, mungkin kalau bicara tadi dari 2013 menjadi ketua begitu, apa sih perubahan atau roh apa sih yang ingin Bapak lakukan gitu di MK sendiri begitu? Saya begini, banyak tulisan-tulisan saya. Setelah saya menjadi ketua itu mampu saya ekspresikan bahwa MK itu sekaligus sebagai the guardian of the state ideology. Dan ini pertama kali saya launching pada waktu saya pidato Kongres Asosiasi MK se-Asia di Bali. Pada waktu itu saya mengatakan kalau MK yang genuine yang berlaku di banyak negara itu the guardian of the Constitution. Karena memang mereka tidak punya ideologi, ya kan? Tapi kalau di Indonesia itu ada hierarki, konstitusi kita itu menjabarkan dari prinsip-prinsip dasar yang kita sebut sebagai ideologi negara, yang kita sebut sebagai Pancasila. Jadi Pancasila itu dijabarkan di dalam konstitusi. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur konstitusionalitas satu undang-undang itu dari situ. Kalau kita cari di pasalnya nggak ada, kita turunkan dari yang lebih abstrak, yaitu ideologi negara, Pancasila. Itu yang namanya the guardian of the state ideology. Nah, saya mencoba untuk menjabarkan itu. Ternyata apa yang saya sampaikan itu mendapat respon yang luar biasa. Karena saya mengatakan begini, konstitusi kita itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Di dalam pembukaan, khususnya di alinea keempat, itu ada yang disebut 5 prinsip dasar, yang kita sebut Pancasila. Nah, inilah yang itu juga menjadi dasar pengujian undang-undang. Saya katakan itu. Sehingga MK Indonesia sebagai the guardian of the state ideology. Nah, di negara yang lain nggak dikenal itu. Nah, ini setelah saya launching di pidato itu, sekarang kemudian mendapat tanggapan yang responsif dari mereka yang bagus sekali. Akhirnya kita pada waktu kongres berikutnya di Solo, itu yang dibahas khusus materi itu. Dan mereka sangat tertarik. Yang sekarang ini banyak teman-teman ketua-ketua Mahkamah Konstitusi atau hakim konstitusi dari negara-negara sahabat kita yang pengen membaca makalah-makalah saya tentang itu. Karena ingin tahu ya? Karena ingin tahu, loh kok bisa ada state ideology itu gimana yang diperlihatkan. Nah, yang terakhir itu teman seorang hakim Mahkamah Konstitusi Kolombia. Itu nyurati kepada saya, minta tolong dikirimkan makalah-makalah yang tolong diterjemahkan dalam bahasa yang bisa saya pahami. Nah, itu kan ide baru. Ide baru ya, menjadi bahan diskusi ya. Contohnya saja, itu teman di Korea Selatan dan teman di Turki. Pada waktu dia ada kasus mau membubarkan partai politik, itu dasarnya apa? Nah, kalau di Indonesia gampang saja kan, partai yang tidak berorientasi atau tidak berdasarkan pada Pancasila, yang bertentangan dengan Pancasila bisa kita bubarkan. Kan gitu. Nah, kalau mereka nggak punya, jadi bingung. Padahal sebetulnya di Korea Selatan itu membubarkan partai politik karena partai politik ini orientasinya ke Korea Utara. Sehingga ideologi Korea Selatan berbeda dengan ideologi Korea Utara. Itu sebetulnya dibubarkan. Nah, ini yang terjadi. Sehingga sekarang bergulir, dipelajari teman-teman dari Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Baik. Pak Arief, ini izin boleh nggak kalau kita lihat ruang sidang? Silahkan. Boleh ya Pak ya? Nanti berarti habis itu kita ke ruang sidang ya Pak di bawah ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi.